perkenalan kami dari mahasiswa Unpar ingin menjelaskan dampak globalisasi budaya. Perkenalkan, saya moderator Ahmad Hidayat dan narasumber pertama saya Fadolin, narasumber kedua dengan Roma. Di sini diskusi ini kita akan mengevaluasi dampak globalisasi terhadap proses-proses budaya seperti difusi, akulturasi, dan asimilasi. Kita akan membahas bagaimana proses budaya multikultural dan kita juga akan melibatkan pemahaman tentang konflik budaya. Dengan beragam, kita akan menjelajahi bagaimana masyarakat mencapai keseimbangan antara pembaruan budaya dan serta toleransi antar budaya. Dan saya akan menanyakan dengan narasumber pertama saya, Kak Fadolin, mengapa konflik budaya dapat timbul oleh masyarakat multikultural? Jadi menurut saya konflik dapat timbul dalam masyarakat itu dampak pertamanya karena masyarakat tidak mengetahui budaya-budaya dari mana ya? Karena dikatakan Kat nih. Jadi makasih Bang Rahmat untuk pertanyaannya. Jadi saya menanggapi untuk pertanyaan Bang Rahmat. Jadi konflik yang ditimbulkan pada masyarakat itu karena masyarakat belum memahami atau belum bisa menghargai budaya dari masyarakat yang lain karena belum mengetahui budaya dari masyarakat lain itu seperti apa, misalnya budaya dalam keseharian, budaya kesenian atau budaya yang lain. Jadi di sini untuk konflik itu sebenarnya bisa diatasi dengan cara penyuluhan gitu, atau memberikan informasi terhadap budaya-budaya yang lain, misalnya seperti budaya dari Sumatera, Batak itu ada tari tortor, kita bisa lihat searching di YouTube, di TikTok, dimanapun itu dapat diakses. Jadi menurut saya akses untuk mengetahui budaya sesama, budaya dari luar itu sudah sangat gampang diakses. Itu dapat membuat masyarakat lebih menghargai budaya sesama, budaya dari luar lingkungannya. Jadi itu masyarakat seharusnya dengan teknologi yang sudah mulai berkembang lebih mudah memahami dan menghargai dari budaya-budaya yang lain. Gitu Bang. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak Fadolin. Apa sih peran pemerintah dalam dunia pendidikan? Baik, untuk peran pemerintah dalam budaya itu bisa dimulai dari tindakan yang kecil, misalnya dari sekolah-sekolah dasar itu mulai bisa dikenalkan dengan pentas-pentas seni di sekolah atau perlombaan seni yang diadakan di antar sekolah. Itu dapat memperkenalkan budaya lain di dalam Indonesia maupun di luar itu bisa. Jadi dengan dari anak kecil lah, kita bilangnya anak kecil udah mulai memahami, itu dari sampai ke atasnya itu udah mulai gampang lah untuk di handle-nya sama pemerintah gitu. Jadi dari mulai anak kecil dapat mulai menghargai itu dari budaya-budaya yang lain, Bang Rahmat. Jadi udah mulai bisa dikatakan open minded dari kecil lah gitu. Oke, terima kasih Kak Fadolin atas jawabannya. Oke, untuk Kak Roma, ada pertanyaan nih. Apa saja proses difusi itu sendiri? Dan berikan contohnya Kak. Oke, difusi untuk Kak Ahmad, makasih ya atas pertanyaan. Difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang bisa membuat inovasi kebudayaan diterima oleh masyarakat sehingga dapat diteruskan atau disebarluaskan. Difusi dikatakan turut melibatkan seleksi pada suatu kelompok masyarakat terhadap unsur budaya yang akan mereka adopsi. Misalnya, terdapat suatu kelompok menerima berbeda aspek budaya dari kelompok lain, dan pada saat yang sama kelompok menolak sejumlah unsur budaya dari kelompok yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang berada dalam status sosial yang lebih rendah cenderung lebih banyak menyerap unsur budaya dari masyarakat yang berbeda pada status sosial yang lebih tinggi. Kita bisa contohin dari masuknya kebudayaan Hindu ke Nusantara, terus masuknya bangsa asing yang masa penjajahan sehingga terjadinya penyebaran kebudayaan secara termassa. Oke, gitu sih menurut aku ya Kak Ahmad.
Bagaimana sih Kak proses untuk alkulturasi itu sih Kak? Akulturasi itu adalah proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Sementara itu, kita bisa lihat dari buku modul pengembangan keprofesian berkelanjutan. Akulturasi adalah proses sosial timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa. Kita bisa lihat contohnya dari rumah-rumah dengan arsitektur Cina kuno, terus dari kesenian gambang kromong, itu udah dicampurkan dengan bangsa asing yang masuk ke Indonesia, Nusantara kita sekitarnya. Kak Roma, kan kita kan lagi tren-tren Gen Z ya Kak ya. Oke. Bagaimana sih Kak Roma dalam menanggapi tentang budaya yang cenderung larut budaya tren masa kini untuk Gen Z Kak? Oke, untuk Gen Z sekarang kan kita mungkin bisa dibilang lebih apa ya, lebih modern gitu, bisa Yes, dibilang betul. daripada mungkin sekarang kayak kita yang muda-muda ini mungkin lupa gitu apa budaya-budaya kita sendiri. Contohnya mungkin yang dulunya kita musiknya dulu kayak apa gading kalau tahu, sekarang ke piano, ke gitar, itu kan namanya kita sudah melupakan budaya kita sendiri. Lagu yang biasa kita lagu-lagu tradisional sekarang ya mungkin dangdut, pop, atau bisa dibilang K-pop yang sekarang lagi Gen Z banget ya, Bang Fidolin, yang apa ya, K-pop itu sekarang lagi di atas kita gitu. Mereka melupakan budaya kita, itu kan dari budaya asing, dari Korea ke Indonesia, itu termasuk asing. Terus pengaruhnya budaya asing ke kita apa? Kita melupakan budaya kita yang ada di Nusantara kita sendiri, begitu. Nah, ini juga masukan buat anak-anak muda Indonesia, jangan cuma mau disodorin budaya lain. Kalau bisa kita kenalkan budaya kita luaskan ke seluruh negara lah gitu. Oke. Terima kasih buat narasumber untuk. Oke, terima kasih Kak Roma. Dari Kak Roma, apa sih yang kita bisa ambil Kak dari pembahasan kita ini yang dampak globalisasi budaya? Menurut Kak Roma? Oke, banyak yang bisa kita ambil ya. Contohnya mungkin kita harus atau lebih mempelajari atau lebih harus menekankan lagi dampak budaya kita, kebudayaan kita, dan tidak melupakannya. Kalau kita hampir melupakannya, ya siapa lagi yang nanti akan membangun kebudayaan kita kalau nggak kita sendiri. Kita bisa ngajarin nanti, misalnya kalau kita sudah dewasa atau kita sudah berkeluarga, kita bisa mengajarkan ke anak cucu kita nanti. Kalau kita saja tidak mengerti, apa yang akan kita ajarkan nanti kepada mereka? Mungkin dari Kak Fadolin ada tambahan untuk buat diskusi ini. Jadi Bang Rahmat, menurut saya itu dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari obrolan ini, kita tuh harus selalu menjaga yang namanya kebudayaan lokal, kebudayaan dari Indonesia. Mau sebanyak apapun kebudayaan dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu tidak boleh juga mempengaruhi dari kebudayaan kita. Kita harus memilah dari budaya yang bisa diambil, budaya yang bagus itu bisa kita terapkan, tapi budaya-budaya yang tidak bagus lah bisa dibilang itu ya, itu dikat aja atau tidak bisa dipakai gitu. Jadi dari hal kecil juga kita bisa ajarkan dari anak-anak SD atau TK mulai diperkenalkan dengan budaya sendiri. Karena kita tahu anak-anak SD sekarang pegangannya udah HP, laptop gitu kan. Jadi pentas-pentas seni di sekolah, perlombaan seni, budaya itu bisa lebih dikembangkan. Gitu sih. Oke, terima kasih untuk Kak Fadolin, Kak Roma. Dalam masyarakat multikultural, proses-proses budaya seperti alkulturasi, asimilasi, pembawaan, dan inovasi memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial dan identitas budaya. Memahami dan mengelola proses-proses ini dengan bijak adalah untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Oke.
Jadi untuk podcast ini kita tutup. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.